Kenapa sih kalau main di luar harus pakai masker? Kan nggak enak. Iya, Dek. Kan masih ada virus corona. Iya nih, gak selesai-selesai. Bosen Mima belajar di rumah terus. Kangen sama temen-temen. Sabar ya, Kak. Kita harus disiplin menerapkan 3M. 3M itu apa, Mima? Selalu memakai masker saat di luar rumah. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Dengan menerapkan 3M, berarti kita membantu memutus rantai penyebaran virus corona dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Ingat selalu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Halo adik-adik di seluruh Nusantara, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang waktunya kita mulai belajar lagi. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan kognitif, meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Perkembangan sosial emosional, meliputi kemampuan mengenali perasaan diri sendiri, kebutuhan dan minat diri, percaya diri, menyesuaikan diri terhadap situasi, dan berperilaku prososial, yaitu bermain dengan teman sebaya, berempati, menolong orang lain, berbagi, dan lain-lain. Pandulah anak selama tayangan dengan menyimak cerita dan menyebutkan karakter pada tokoh cerita dengan tema mandiri dan berani. Sekarang yuk kita belajar dan bermain bersama. Assalamualaikum, hai teman-teman. Namaku Lala. Kali ini Lala ingin mengajak teman-teman bermain mencari kelompoknya. Apakah teman-teman sudah siap membantu? Nah, ini ada 4 gambar. Tolong bantu Lala ya. Gambar mana yang tidak termasuk kelompoknya? Kalian sudah tahu gambar apa? Benar, itu gambar pohon, buah nanas, pohon kelapa, dan pohon pisang. Jadi, mana yang bukan kelompoknya? Buah nanas! Buah nanas! Iya benar, kalian hebat. Mari kita lingkari buah nanas. Buah nanas bukan kelompok pepohonan. Kita lanjutkan ya. Sekarang ini ada 4 gambar. Ayo, gambar mana yang tidak termasuk kelompoknya? Apakah kalian tahu gambar apa saja? Kalian benar, itu gambar ikan, buah wortel, sawi, dan terong. Jadi menurut kalian, mana yang bukan kelompoknya? Ikan! Ikan! Iya benar, ikan bukan kelompoknya. Ini adalah kelompok sayuran. Wortel, sawi, dan terong adalah sayuran. Berikutnya ada 4 gambar lagi. Tolong bantu Lala ya. Gambar mana yang tidak termasuk kelompoknya? Coba tebak gambar apakah ini? Kalian benar, itu gambar daun pepaya, daun singkong, daun pisang, dan cabai. Jadi mana yang bukan kelompoknya? Cabai, cabai. Iya benar, kalian benar sekali. Cabai bukan kelompok daun. Ayo kita lingkari cabai. Ayo, ini ada 4 gambar. Tolong bantu Lala ya. Gambar mana yang tidak termasuk kelompoknya? Bagaimana? Apakah kalian sudah tahu gambar apa itu? Benar, itu gambar mangga,
matahari, jambu air, dan kelapa. Jadi mana yang bukan kelompoknya? Bunga matahari. Iya benar, bunga matahari bukan kelompok buah-buahan. Bunga matahari adalah bunga, bukan kelompok buah-buahan. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah membantu Lala mencari mana kelompoknya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Rara, kelinci, pemberani. Halo anak Indonesia, ketemu lagi dengan Kak Rika di Kanal Dongeng, Kanal KPK. Coba kita lihat dulu ya. Anak Indonesia, berani, jujur, hebat. Pada episode kali ini, Kak Rika mau bercerita tentang seekor binatang yang suka melompat-lompat dan kupingnya panjang. Ah, benar, kelinci. Kak Rika mau cerita tentang Rara si kelinci. Rara si kelinci ini tinggal di sebuah bukit bersama keluarganya. Rara itu punya 10 saudara. Wah, banyak sekali ya. Setiap hari, karena anaknya banyak, lalu ibunya selalu menyuruh mereka untuk pagi-pagi mandi dulu. Nah, nanti kalau sudah mandi, baru mereka pergi ke kebun sayur. Untuk makan apa ya? Ada yang tahu nggak makanan kelinci apa? Oh iya, ada wortel. Kadang-kadang mereka makan kangkung, bayam, kol. Apa aja yang ada kebun sayur. Nah, Rara ini, dia tuh nggak suka mandi. Karena kalau air pegunungan itu dingin. Jadi menurut Rara kalau sering-sering mandi nanti dia pilek. Dia nggak mau sering-sering mandi. Jadi kalau ibunya menyuruh, ayo anak-anakku berbaris, kita mandi ya. Rara selalu paling belakang. Kamu duluan, kamu duluan, kamu duluan. Lalu kalau bisa dia ngumpet di balik pohon supaya nggak mandi. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang ketahuan sama ibu. Lalu Rara mandi. Rara mandi sambil menggerutu. Lalu mereka kalau pagi udah mandi, makan, siang nanti mereka istirahat dulu. Kalau sudah istirahat, tidur-tiduran, udah sore. Lalu mereka ke kebun sayur lagi, makan lagi. Kol, wortel, bayam, kangkung. Enak sekali ya. Tapi abis itu harus mandi lagi. Rara pas sudah bersungut-sungut, mandi lagi. Aku tidak suka mandi, airnya dingin. Sampai suatu sore, tiba-tiba Rara berhasil. Ibu nggak lihat, aku mau lari ke padang bukit aja. Aku mau cari wortel lagi, biar aja yang lain mandi. Kan tadi pagi aku udah mandi. Lalu Rara makan wortel. Enak sekali wortelnya. Aku mau bayam. Enak sekali bayamnya. Lalu Rara lihat dari jauh. Wah, ada pemburu datang. Pemburunya bawa senapan panjang, berjalan menuju bukit. Di bukit itu ternyata ada perjanjian adik-adik. Barang siapa yang melihat ada pemburu datang, dia harus memberitahu yang lain. Memberitahu yang lain dengan apa ya? Dia bisa lari ke puncak bukit, lalu melambai-lambaikan ekornya, supaya yang lain melihat dan bisa bersembunyi di dalam liang. Di puncak bukit ada satu liang yang cukup buat kedua kelinci. Jadi yang memberikan isyarat bisa bersembunyi. Lalu Rara
berlari ke atas bukit. Lari kencang, lari. Sampai di puncak bukit, lalu dia melambai-lambaikan ekornya. Ayo ibu itu ada pemburu. Kok nggak lihat sih? Ibu itu ada pemburu. Kalian tahu nggak kenapa ibu dan kakak adik serta ayah Rara nggak ada yang melihat Rara? Karena buntut Rara kotor. Dia tidak mandi. Lalu Rara bingung. Aduh, bagaimana ini? Aduh, bagaimana takut semuanya ketembak? Aduh, Rara nggak berani lihat. Untung saja ibu Rara sedang memandang ke atas bukit. Dia melihat Rara yang sedang usaha memberikan isyarat. Lalu ibu Rara ikut berlari sampai ke puncak bukit. Lalu dia menaikkan ekornya dan melambai-lambaikan ekornya. Karena buntutnya ibu Rara itu putih bersih, tentu saja dilihat oleh semua kelinci yang ada di bukit itu. Semua melihat isyarat bahaya itu, lalu semua berlari menuju liangnya. Semua bersembunyi. Diam. Ibu Rara melihat semua sudah bersembunyi, dia menarik Rara ke liang persembunyiannya. Rara diam di sini, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara. Baik ibu. Mereka berdua diam. Si pemburu tadi datang. Mana ya? Tadi di sini banyak kelinci. Sekarang kenapa hanya sayuran? Aku cari kelinci bukan sayur. Coba aku cari di balik pohon. Tidak ada. Di balik semak. Tidak ada. Gagal aku mencari kelinci hari ini. Akhirnya pemburu pun pergi turun bukit lagi. Setelah mara bahaya lewat, baru kelinci bermunculan. Kalian tahu siapa yang paling menyesal? Rara. Rara baru terpikir bahwa sesuatu yang disuruh ibunya itu ternyata tidak hanya membawa kebaikan untuk dirinya sendiri. Dengan menjaga kebersihan ekor, ternyata dia bisa menyelamatkan seluruh kelinci yang ada di bukit. Sejak saat itu Rara pun berubah. Setiap pagi dia rajin mandi. Makan, istirahat, makan. Lalu dia duluan mandi. Karena apa? Karena Rara tahu dengan menjaga kebersihan berarti dia juga menyelamatkan ke semua kelinci yang ada di bukit. Kalian harus apa? Kalian harus peduli sama yang lain seperti Rara. Itulah cerita Karika tentang Rara si kelinci. Sampai ketemu lagi di Kanal Dongeng, Kanal KPK bersama Karika. Coba sekali lagi ya. Anak Indonesia, berani, jujur, hebat. Anak ayam turunlah 6, pergi 1 tinggallah 5. Anak ayam turunlah 5, pergi 1 tinggallah 4. Teko 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 tek, anak ayam turun berkosek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, pergi
Teman-teman, kalau anak ayamnya ada 10, pergi 1 tinggal berapa ayo? Iya tinggal 9 lah. Nah, kalau anak ayamnya ada 7, pergi 4, tinggal berapa coba? Tinggal 3. Sekarang, kalau anak ayamnya 7, pergi semua, tinggal berapa? Teko 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 tek, anak ayam turun berkosek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, pergi 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, pergi 1 tinggal induknya. Teko 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 tek, induk ayam cari anaknya. Teko 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 tek, akhirnya ketemu semua. Teko 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 tek, induk ayam cari anaknya. Teko 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 tek, akhirnya ketemu semua. Halo semuanya. Selamat datang kembali di kelas online Sangga Aksara. Apakah teman-teman masih bermain di rumah? Pastinya ya. Dan apakah teman-teman selalu membereskan mainannya setelah selesai bermain? Nah, teman-teman, coba lihat sekeliling kita. Apakah rapi atau berantakan? Nah, teman-teman, silakan untuk melihat kamar dan sekitar rumah teman-teman. Apakah rapi atau berantakan? Kalau berantakan, bagaimana kalau kita rapikan bersama? Teman-teman setuju? Ayo kita rapikan bersama. Setelah usai main, jangan lupa sesuatu. Bereskan dulu. Ayo bereskan. Sebelum kamu pergi, jangan lupa sesuatu. Bereskan dulu. Ayo bereskan. Saat selesai bermain, ayo bereskan. Saat selesai membaca. Ayo bereskan. Saat selesai sarapan, ayo bereskan. Saat selesai menggambar. Ayo bereskan. Bola, bereskan bola. Buku, Bereskan buku. pensil. Bereskan pensil. Kertas. Bereskan kertas. Gelas, Bereskan gelas. kaleng. Bereskan kaleng. Nah teman-teman, coba kita lihat. Setelah kita merapikan mainan ini, ternyata kita masih punya setumpuk sampah. Apa yang akan kita lakukan dengan sampah-sampah ini ya, Mr. Adit? Kira-kira apa ya teman-teman? Betul teman-teman, kita harus memilah sampah-sampah kita. Mengapa sih kita harus memilah sampah kita? Karena ketika sampah-sampah dipilah, ini akan memudahkan para pengelola sampah agar sampah kita dapat digunakan kembali, teman-teman. Jadi, sampah itu bisa disebut dengan daur ulang sampah. Artinya, kita bisa menggunakan kembali. Nah, kali ini bantu Miss Susi dan Mr. Adit untuk memilah sampahnya yuk. Sampah kertas kita masukkan ke tempat berwarna kuning. Sampah kaca kita masukkan ke tempat berwarna merah. Sampah plastik. Plastik kita masukkan ke tempat berwarna hijau. Wah,
masih ada sampah plastik lagi. Teman-teman tahu di mana? Betul sekali, di tempat berwarna hijau. Wah, masih ada sampah kertas. Kira-kira tadi di mana ya sampah kertas? Betul sekali, di tempat berwarna kuning. Wah, ternyata masih ada juga sampah kacanya. Di mana ya tadi? Betul sekali, di tempat berwarna merah. Nah, sepertinya semua sudah terpilah-pilah sesuai dengan tempatnya. Terima kasih teman-teman sudah membantu Mr. Adit dan Miss Susi memilah sampah-sampah ini. Setelah ini, teman-teman boleh buka paket mainannya lalu bermain dengan Mama dan Papa. Sampai jumpa lagi. Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda dapat meminta Ananda mengekspresikan lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru, dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak merapikan mainan sesuai kelompoknya dan berikan penjelasan sederhana pada anak tentang sikap percaya diri. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.